Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahruniza dengan NPM 1931043 dari kelompok 9. Di sini akan melakukan sharing bersama laboratorium anatomi, di mana saya akan membahas tentang dua klinis, yaitu ada salpingitis dan juga ada unicornuata uterus. Selanjutnya, langsung saja ke pembahasan. Kita akan membahas klinis yang pertama, yaitu ada salpingitis. Apa sih salpingitis itu? Nah, salpingitis adalah peradangan pada saluran tuba atau tuba falopi. Sebagian besar kasus salpingitis disebabkan oleh infeksi bakteri akibat perilaku seks beresiko. Peradangan ini dapat menimbulkan kerusakan permanen pada saluran tuba yang akhirnya dapat menurunkan tingkat kesuburan pada wanita. Kemudian ada klasifikasinya dari salpingitis, yaitu ada dua klasifikasinya, yaitu ada salpingitis akut dan juga ada salpingitis kronis. Untuk salpingitis akut, itu saluran tuba menjadi merah dan bengkak dan juga cairan ekstra mengeluarkan sehingga dinding bagian dalam tabung sering tetap bersatu. Tabung juga dapat berpegang pada struktur terdekat seperti usus. Kadang-kadang tabung falopi dapat mengisi dan juga mengasapi dengan nanah. Dalam kasus yang jarang terjadi, tabung pecah dan menyebabkan infeksi berbahaya dari rongga perut atau perotonis. Kemudian untuk yang salpingitis kronis biasanya mengikuti suatu serangan akut. Infeksi ini lebih ringan, lebih tahan lama dan juga tidak dapat menghasilkan gejala yang terlihat banyak. Kemudian ada gejala yang biasanya muncul pada salpingitis. Gejala biasanya muncul setelah periode menstruasi. Yang paling umum gejalanya adalah abnormalnya bau dan juga warna cairan pada vagina, kemudian pasien merasa nyeri saat ovulasi, kemudian merasakan sakit selama berhubungan seksual, kemudian sakit datang dan pergi dalam periode, kemudian pasien mengalami sakit perut, kemudian sakit punggung, dan juga pasien akan mengalami demam, kemudian mual, dan juga pasien mengalami muntah. Kemudian ada faktor resiko, faktor yang mengubah lingkungan mikro dalam vagina dan juga leher rahim. Menginfeksi memungkinkan organisme berkembang biak dan akhirnya naik ke tuba falopi, seperti antibiotik, kemudian ovulasi, haid, kemudian ada penyakit menular seksual atau PMS. Kemudian ada bakteri terkait yang menyebabkan terjadinya salpingitis ini, seperti ada N. gonore, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma, Staphylococcus, dan juga ada Streptococcus. Kemudian ini adalah contoh dari bakteri Mycoplasma, kemudian ini Streptococcus dan juga ada Staphylococcus. Untuk pengobatan pada salpingitis, paling sering pasien diobati dengan antibiotik. Pengobatan dari kontak tracking meminimalkan komplikasi. Pengobatan antibiotik jika sangat tidak sehat, misalnya cefoxitin 2 gram per 6 jam. Kemudian lambat dengan doxycycline 100 mg per 12 jam secara per oral. Kemudian pada awalnya, doxycycline 100 mg per 12 jam per oral dengan metronidazole 400 mg per 12 jam per oral sampai dengan 14 hari. Itu dapat menutupi infeksi dari infeksi gonore dan juga chlamydia. Jika kurang sehat, ofloxacin 400 mg per 12 jam per oral dan juga metronidazole 400 mg per 12 jam secara per oral dan dilakukan rutin selama 14 hari. Kemudian kita bisa mendiagnosis bahwa pasien terkena salpingitis, itu kita bisa melakukan pemeriksaan panggul, kemudian tes darah dan juga lendir swab. Nah, selanjutnya kita masuk ke pembahasan klinis yang kedua, yaitu ada unicornuata uterus. Kelainan bawaan atau kongenital
normal adalah kondisi tidak normal yang terjadi pada masa perkembangan janin. Kelainan ini dapat mempengaruhi fisik atau fungsi anggota tubuh anak sehingga menimbulkan cacat lahir. Nah, unicornuata uterus adalah kondisi terjadi ketika rahim wanita hanya berukuran setengah dari normal dan hanya memiliki satu saluran tuba falopii. Bisa kita lihat pada gambar bahwa gambar yang sebelah kanan ini merupakan bentuk normal uterus dari wanita. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat dua falopi, yaitu terdapat di kanan dan juga kiri. Namun, pada kasus ini, yaitu unicornuata uterus, si wanita itu cuma punya setengahnya nih dari si uterusnya ini, dan juga cuma ada satu tuba falopi. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri, ini merupakan gambar dari unicornuata uterus. Bisa dilihat pada gambar, ini rahimnya hanya ada setengahnya, kemudian tuba falopinya juga cuma ada satu. Nah, penyebabnya apa sih? Penyebabnya kelainan bawaan pada uterus dan kedua tuba adalah kelainan yang timbul pada pertumbuhan ductus muler berupa tidak terbentuknya satu atau dua ductus, gangguan dalam kedua ductus, dan gangguan dalam kanalisasi setelah fusi. Kelainan tersebut sering disertai oleh kelainan pada traktus urinarius, sedangkan ovarium sendiri biasanya normal. Ada sebagian wanita yang memiliki rahim abnormal sehingga mengalami gangguan kesehatan reproduksi. Nah, untuk gejala klinis yang biasa terjadi pada kelainan kongenital uterus ialah kehilangan kehamilan berulang, kelainan haid menetap atau infertilitas. Nah, epidemiologinya, penelitian yang telah dilakukan pada saat persalinan mengidentifikasi insiden kelainan rahim sekitar 2-3%. Kelainan yang paling sering terjadi adalah septet uterus, bicornuate uterus, dan didelphic uterus. Unicornuate uterus merupakan tipe kelainan yang paling jarang ditemukan. Kemudian, bagaimana kita bisa mendiagnosis bahwa si wanita tersebut mengalami unicornuate uterus? Nah, kita bisa melakukan pemeriksaan ginekologi, kemudian ada ultrasonografi atau USG, kemudian ada HSG, adalah pemeriksaan dengan menggunakan sinar ronsen atau sinar X untuk melihat kondisi rahim dan daerah sekitarnya. Kemudian ada pemeriksaan MRI atau magnetic resonance imaging. Bisa kita lihat pada gambar yang sebelah kiri ini sedang dilakukan pemeriksaan USG. Nah, kemudian yang sebelah kanan ini merupakan pemeriksaan MRI. Jadi pada pemeriksaan USG ini tidak hanya untuk mendeteksi terjadinya kehamilan, tapi juga bisa mendeteksi adanya kelainan-kelainan yang terjadi pada wanita maupun pria. Ini bisa dilakukan USG seperti pada gambar yang sebelah kiri ini ya. Ini dilakukan USG menggunakan stetoskop Doppler. Kemudian itu bisa kita lihat pada layarnya bagaimana kondisi keadaan bagian abdomen kita. Kemudian yang sebelah kanan ini MRI, itu bisa seluruh bagian tubuh ini kita masukkan ke dalam MRI, kemudian akan di screening. Kemudian ini adalah sumber materi saya dari buku Obstetri William edisi ke-21. Sekian penjelasan materi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.